Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, cerita kali ini dikirim oleh teman kita yang bernama Cindy, di mana Cindy ini tinggal di sebuah townhouse yang berisi cuma sekitar 20 sampai 25 rumah. Nah, Cindy ini tinggal di townhouse tersebut mulai dari kelas 3 SD, di mana lingkungan tempat tinggalnya itu sangat nyaman, aman, tentram, dan damai karena orang-orang di sana semuanya pada cuek-cuekan, kayak urusan elu ya elu, gue ya gue gitu. Jadi nggak ada yang usil, nggak ada yang kepo, nggak ada yang penggosip gitu. Pokoknya mereka berinteraksi itu ya sepentingnya aja gitu, seperlunya aja, senormalnya aja gitu. Nah, hingga suatu saat ada tetangga baru yang ngontrak di klaster tersebut. Nah, jaraknya itu sekitar 3 rumah dari rumah sini, tapi posisinya kayak di seberang gitu. Jadi rumah tetangga, rumah tetangga, rumah tetangga, lalu rumah si pengontrak tersebut. Pokoknya di rumah itu isinya ada 2 cewek kakak beradik yang masing-masing kakaknya sekitar umur 35 tahun dan adiknya juga sekitar 30 sampai 32. Kakaknya namanya Ayu dan adiknya namanya Aya. Terus di rumah itu ada 3 anak juga, tapi si Cindy ini nggak tahu itu anaknya Ayu apa anaknya Aya ya, karena seisi rumah itu cuma mereka berlima, tidak ada kepala rumah tangganya. Nah, dan mereka juga nggak ada yang tahu nih pekerjaan Ayu dan Ayah ini apa, karena mereka itu terlihat selalu di rumah, nggak pernah keluar untuk bekerja gitu. Nah, karena mereka emang semuanya menganut individualis, nggak kepo atau nggak gimana-gimana, jadi ya udah cuekin aja, biarin aja mereka mau kerja mau apa gitu. Yang penting jangan saling mengganggu. Nah guys, seiring berjalannya waktu, akhirnya si Cindy dan keluarganya ini mengalami suatu kejadian dengan tetangga yang baru tersebut, di mana di rumah Cindy ini ada pohon mangga. Pohon mangga tersebut sedang berbuah, tapi mungkin belum mateng bener kali ya, maksudnya belum mateng kayak masih muda gitu. Gimana ya bahasa Indonesia bakunya, aku jadi bingung, belum mateng bener. Jadi guys, mangga dan pohonnya ini disayang banget sama ibunya si Cindy. Jadi Cindy ini mau metik mangganya tapi nggak dibolehin sama ibunya. Kata ibunya, udah jangan petik mangganya, itu mangga ibu. Ya udah kalau kamu pengen mangga, ayo kita ke pasar, kita beli aja mangganya di pasar. Akhirnya si ibu dan Cindy ini pergilah ke pasar untuk membeli buah mangga. Gimana ya guys, punya mangga berbuah tapi beli mangga. Dasar ya ibu-ibu yang nggak bisa ditebak. Nah, tapi tiba-tiba pas pulang-pulang pohon mangganya itu lagi disodok-sodok pakai bambu tuh sama si Ayu. Sebagai emak-emak yang sayang banget sama pohon mangga ini, emosi, orang anaknya sendiri aja minta nggak boleh, apalagi nih tetangga nggak izin pulang, nggak deket juga. Nah, pas ditegur si Ayu ini nggak minta maaf guys, cuman masang muka jutek, terus ya udah ngelengos dan masih sempet-sempetnya dia ngambil 2 buah mangga tadi yang udah jatuh ke tanah. Sampai-sampai mamanya sini yang udah ngomel-ngomel, yang udah marah-marah, kayak keheranan, kok ada ya manusia modelnya kayak gini gitu. Nah, akhirnya udah guys, masalah mangga ini udah selesai. Ya udah nih, urusan masalah mangga udah selesai kan ya. Nah, ada lagi nih masalah yang kedua. Ceritanya si Sini ini punya adik baru kelas 2 SD, masih kecil. Nah, adiknya ini lagi ulang tahun nih guys. Makanya keluarga Cindy bagi-bagi semacam bingkisan atau besek gitu ke tetangga. Jadi satu tetangga itu satu besek gitulah, hitung-hitung buat selamatan gitu. Karena ini emang semua tetangga kebagian, pastinya rumahnya Ayu juga kebagian. Masalah mangga tadi udah dilupain dah ya. Nah, kebetulan di rumah Ayu ini emang ada 3 orang anak ya, tapi tetap aja dikasih satu besek doang, karena setiap rumah emang jatahnya cuma satu, formalitas aja kayak selamatan gitu. Nah, tapi perkara di rumah Ayu ada 3 anak, padahal yang satunya tuh yang cowok udah gede, udah SMP, yang kedua seumuran emang sama adiknya Cindy. Nah, yang satu lagi tuh masih bayi, masih orok. Nah, sore-sorenya totonya si Ayu datang ke rumahnya Cindy minta jatah 2 lagi. Katanya anaknya lagi berantem tuh rebutan bingkisannya. Nah, yang pertama nih, maaf-maaf aja nih, dari keluarga Cindy emang nyiapinnya satu rumah, satu besek aja jumlah rumah, bukan jumlah anak. Terusnya lagi dipikir-pikir, 3 anak di rumahnya si Ayu kan yang pertama udah gede, laki-laki lagi SMP, nggak mungkin rebutan makanan. Kalau yang kedua ya mungkin itu targetnya buat dikasih. Dan yang ketiga masih bayi, masih orok, gimana rebutannya? Nah, jadinya mau nggak mau sama mamanya Cindy nggak dikasih lagi karena emang udah habis, maaf gitu. Si Ayu nih malah balas, kalau gitu mending dari awal nggak usah sok ngasih bu, bikin anak saya jadi ribut aja nih. Terus si Ayu langsung lengos tuh pergi. Wah, itu ngeselin banget deh, kalau tau begitu mending beneran gak usah dikasih, bikin kesel. Sampai sekitar 2 tahun berlalu dari pengalaman yang nggak nyenakin itu, udah mulai lupa juga pastinya, berusaha dilupain lah ya.
udah masuk ke tahun 2016, di mana Cindy ini udah masuk SMA. Nah, tetangga sebelahnya rumah Cindy persis ini ada namanya Bu Laksmi. Tahu-tahu dia deket sama si Ayah, adiknya si Ayu. Mungkin hal itu dikarenakan Bu Laksmi ini tinggal berdua doang sama anak perempuannya, yang mana anak perempuannya udah kuliah. Jadi Bu Laksmi ini sering banget sendirian di rumah karena anak perempuannya ini sibuk banget di kampus dan ikut organisasi kampus. Nah, jadi dimaklumi Bu Laksmi kayaknya kesepian. Jadinya suka nyari teman ngobrol, dan si Ayah itu emang selalu ada di rumah karena emang nggak kelihatan bekerja. Nah, suatu hari ini pas siang-siang, pas hari kerja, keadaan komplek itu emang sepi banget, soalnya mayoritas orang tinggal di sana itu kerja kantoran. Nah, Bu Laksmi sama anak perempuannya ceritanya lagi mau pergi, nggak lama mungkin ada yang barang ketinggalan, akhirnya mereka mutusin buat balik lagi ke rumahnya. Nah, pas balik ke arah rumah, ada anak yang jatuh dari depan rumahnya Bu Laksmi, di mana si anak itu kelihatan kayak habis lompat dari jendela kamarnya Bu Laksmi. Jadi memang kamar utamanya itu, kamar Bu Laksmi ada di depan yang jendelanya menghadap ke row jalan. Jadi si anak itu yang kepergok kayak habis keluar dari kamarnya Bu Laksmi. Terus dilihat-lihat bawa semacam kayak alat congkel gitu, dan ternyata anak itu adalah anak kedua dari keluarganya si Ayu. Lah kan kayak ngapain masih SD udah masuk-masuk rumah orang bawa-bawa alat congkel, pula pinter banget congkel jendela, kan wow banget kan ya. Nah, karena udah kepergok, dibawalah anak itu ke rumah Bu Ayu. Kayaknya mereka cekcok, tapi di dalam rumah yang ujung-ujungnya kayaknya Bu Lasmi itu nggak memperpanjang masalahnya, karena emang dia terkenal orang yang nggak pernah nyari masalah, dia kayak pendiam gitu, kalem gitu. Cuma waktu itu emang sempet akhirnya Bu Laksmi ini curhat ke mamanya Cindy karena rumahnya kan sebelah-sebelahan, makanya mamanya Cindy sampai tahu kejadiannya. Tapi setelah itu orang-orang kompleks sana yang tadinya hidupnya adem ayem satu persatu komplain sama satpam komplek. Karena perumahannya itu kan one gate system ya, yang mana harusnya satpam tahu kalau misalkan ada orang keluar masuk siapa-siapa aja. Jadi warga banyak kerasa barang-barang di rumahnya itu suka banyak hilang. Awalnya dugaan mereka tuh ART-nya pada bandel. Cuma permasalahan barang-barang hilang itu nggak kelar-kelar, makin lama makin banyak rumah yang merasa kehilangan barangnya. Masa kayak serentak ART mereka bandel semua pada komplotan ART apa gimana gitu. Sampailah cerita tadi itu tentang si anak kedua dari keluarganya Bu Ayu mencoba masuk ke rumah Bu Laksmi. Nggak tahu mau ngapain, mau nyuri apa mau ngapain. Itu menyebar guys. Apa jangan-jangan kasus kehilangan di komplek itu ada kaitannya dengan keluarga Bu Ayu. Maaf aja bukan sesujon, tapi kalau emang bener licik banget ya, masa anak kecil diajarin buat jahat, buat nyuri, dan kalau misalkan bener pas ketahuan tinggal bilang maaf ya Bu, namanya juga anak kecil, dia belum mengerti kalau ini tuh nggak bener, salah gitu, dimaafin aja gitu. Sampai 2 bulan kemudian pelakunya juga belum terungkap. Nah, Cindy yang waktu itu posisinya lagi baru pulang sekolah, lagi naik ojek, pas masuk pagar komplek mau nuju ke rumahnya, otomatis kan ngelewatin rumahnya Bu Ayu ya, tapi kok pada rame-rame depan rumah Bu Ayu kayak teriak gitu, oh ya Ayu keluar lu, emosi gitu pada tetangga-tetangganya pada teriak-teriak. Nah, Cindy juga serem ngedengernya, akhirnya dia cepet-cepet milih masuk rumah aja, nggak mau kepo nyari tahu. Nah, sifatnya juga kan mereka lu gue itu kan masalah tetangganya, maksudnya begitu. Tapi karena kayaknya nih rumahnya Bu Ayu ini lagi kosong apa gimana, jadi nggak ada yang buka pintu. Jadi akhirnya orang-orang pada bubar, keadaannya kembali sepi, normal lagi kayak biasanya. Nah, namun ya guys, semenjak hari itu kejadian mistis pun dimulai, di mana satu persatu di rumah komplek tersebut diteror hal aneh-aneh. Kan tadi katanya guys, perumahannya itu belasan tahun Cindy tinggal di sana, itu semuanya adem ayem, baik warganya, nggak ada hal mistis, nggak ada keributan apapun, pokoknya adem ayem. Tiba-tiba nih guys, warganya diteror dengan hal-hal mistis, banyak yang kayak ngelihat pocong, ngelihat kuntil anak, nggak kayak gitu ceritanya. Jangan ngarang, jangan ngadi-ngadi, stop, baca skrip, baca teks. Awalnya Bu Laksmi cerita kalau dia sempat ngeliat pocong dari jendela kamarnya. Padahal seumur-umur Bu Laksmi ini katanya nggak pernah ngeliat setan, sampai-sampai waktu dia pingsan anaknya heboh minta tolong ke tetangga-tetangga. Dan dari rumah Bu Laksmi awalnya beberapa rumah tetangga lainnya bergiliran masing-masing pada ngeliat pocong. Ada yang bilang, iya kemarin pocong masuk rumah saya, iya kemarin ada yang ini. Nah, lama-lama tuh ada anak-anak yang kesurupan di rumah tersebut. Sampai akhirnya pada suatu malam itu ada 3 anak yang kesurupan. Nah, ini tuh kejadian horornya tiba-tiba bergiliran, entar di rumah si A, entar di rumah si B, entar di rumah si C. Nah, sejak saat itu warga komplek itu jadi kayak was-was semua.
karena semua bakal dapat giliran. Jadi setiap malam Cindy ini hidupnya nggak tenang karena rumahnya ini semacam belum kebagian jatah di tengah laporan tetangga-tetangga lain yang udah pada kemasukan setan. Nah, waktu mau tidur, tahu-tahu si Cindy ini mendengar ada sesuatu yang kayak berjalan di atas atapnya, tapi jalannya itu kayak nyeret, seret gitu, bukan tap 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 gitu. Awalnya Cindy ini berusaha berpositif thinking, mungkin hewan kali ya, tapi kok nyeret begitu. Kalau misalkan kucing atau tikus jalannya kan tap 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 gitu, yang nyeret itu ular apa ya. Tapi si Cindy bodo amat lah, yang penting tidur. Merem dah Cindy, dia berusaha untuk tidur dan mengabaikan suara-suara tersebut. Nah, tapi tiba-tiba kayak atap jebol gitu guys, kejap mata aja. Nah, pas dilihat nggak ada apa-apa. Nah, dia keluar dari kamar nggak ada apa-apa juga. Nah, dilihat-lihat lagi ayahnya masih bangun, masih ada di ruang tengah sambil nonton. Nah, dia nanya, tapi tadi ada dengar suara yang kenceng banget nggak? Kayak ada suara yang jebol tuh atap. Nah, papanya bengong, nggak dengar apa-apa. Nah, akhirnya kenapa papanya nggak dengar suara apa-apa? Akhirnya sini balik lagi ke kamar. Nah, pas buka pintu, dilihat di kasurnya ada pocong yang lagi tidur. Nah, teriak lah tuh si Cindy, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Ada pocong lagi tiduran di kasurnya, guys. Saya teriak lah si Cindy ini langsung ngibrit manggil papanya, papa, papa, papa. Tapi pas semua orang rumah pada ngecek di kamarnya Cindy udah nggak ada apa-apaan, tapi di atas plafon tempat tidurnya kayak ada gosong-gosong gitu. Nah, dari situ official rumahnya Cindy udah kena jatah. Apesnya Cindy yang dapet jatah. Hal ini pun tentunya menjadi pembahasan sama warga kompleks. Semua orang pada penasaran sebenarnya ini kenapa? Kok kita pada diganggu kalau misalkan ini ternyata tanah angker, kenapa nggak diganggunya dari dulu-dulu? Kenapa kebetulan baru sekarang? Sampai lagi-lagi ada pembicaraan yang menyeret ke keluarganya Ayu. Jangan-jangan dia yang ngirim hal-hal aneh karena dia marah sama tetangga-tetangga tempo hari yang demo ke depan rumahnya. Nah, tapi kenapa nggak orang-orang itu aja yang didemo? Cindy kan diem-diem aja, cuman lewat aja. Kenapa ikut diteror? Di situ makanya Cindy nanya, waktu itu sempat pada marah-marah ke keluarganya itu kenapa sebenarnya. Ternyata anak SMP yang di keluarganya Ayu naik motornya ugal-ugalan guys. Nyerempet, dia ngebaretin 4 mobil tetangga yang lagi parkir paralel di depan rumah. Brad, begitu aja, habis itu kabur nggak tanggung jawab. Makanya warga pada ngedatangin rumah Ayu, disuruh keluar untuk tanggung jawab. Anaknya udah ngebaretin mobil orang. Tapi habis pada marah begitu, tahu-tahu warga diteror pocong. Makanya besok nggak ada yang berani lagi ngusik keluarga si Ayu. Dan rumahnya Ayu juga sampai dihindari sama orang-orang kalau misalkan lewat situ lagi jogging, lagi lari, ataupun lagi naik mobil dan naik motor. Langsung pada ngebut, pada takut, banyak pocongnya. Long short story, tahu-tahu anak kedua dari keluarganya Ayu jatuh sakit guys. Yang tadi anak SD yang masuk-masuk ke kamar Bu Laksmi itu. Nah, sampai-sampai pernah nih si Ayu nggak ada angin, nggak ada hujan datang ke rumahnya Cindy, nemuin mamanya Cindy buat minjem uang. Jujur mamanya Cindy waktu itu heran, dia sebel sih sebenarnya sama si Ayu ini. Tapi di satu sisi mamanya Cindy juga takut karena kan selentingan warga mengenai keluarganya Ayu ini yang ngirimin hal-hal aneh gitu. Maksudnya kalau misalkan nggak minjemin, ntar dia ngirimin hal-hal yang lebih aneh lagi ke rumah gue gitu maksudnya. Nah, ujung-ujungnya dikasih lah sama mamanya Cindy ini. Tapi waktu itu Ayu bener-bener sampai nangis-nangis nih guys. Katanya dia panik dan bingung banget, anaknya harus berobat tapi dia nggak ada biaya. Nah, padahal di saat itu juga mamanya Cindy mikir, kok bisa sampai nggak ada biaya? Soalnya perumahan di situ rata-rata orang-orangnya pada mampu-mampu. Ini kan rumahnya aja bukan rumah subsidi. Walaupun statusnya emang Ayu ini di situ ngontrak. Pokoknya saat itu si Ayu sampai ngomong, Bu, makasih ya Bu, ini saya benar-benar perlu banget Bu, dari tadi udah ke rumah yang lain gak ada yang mau minjemin saya. Nah, mamanya Cindy kan iya-iya aja ya, begitu takut dia sama si Ayu. Nah, tahu-tahu 3 hari setelahnya ada mobil pick up datang ngangkutin barang-barang dari rumahnya si Ayu. Dan ternyata si Ayu ini pindahan guys, di dalam rumah itu udah nggak ada orang-orang. Ternyata nggak tahu pada di rumah sakit apa gimana, soalnya anak yang kedua tadi kan katanya masuk rumah sakit ya, dirawat ya. Cuma ya hari itu mobil pick up yang ngangkatin barang-barangnya aja dikosongin rumahnya. Nah, pas lagi adegan ngangkatin barang-barang, yang punya rumah dateng, namanya Pak Haji Kafi. Biasanya dipanggil juga cuma Pak Haji. Nah, jadi si Ayu ini tuh ngontrak rumahnya Pak Haji ini. Nah, mamanya Cindy lagi depan rumah sambil nyapunya halaman, sambil ngeliatin mobil pick upnya lagi ngangkat-ngangkatin barang, ngebatin dia guys. Kemarin baru minjem duit, sekarang totonya orangnya pindahan aja, nggak tahu kemana, bener-bener nggak ada kabarnya. Bener-bener ya si Ayu ini jadi tetangga gitu, lumayan tuh duitnya 2,5 juta gitu.
Padahal Ayu waktu itu katanya minjemnya 5 juta guys, cuman karena yang mamanya Cindy ini nggak punya cash sebesar itu, jadi mama Cindy ini cuman ngasih 2,5 juta. Nah, jadi mama Cindy ini ceritanya lagi berusaha ikhlas nih, walaupun sulit merelakan duitnya yang nggak balik. Nah, karena orangnya udah pergi. Tiba-tiba Pak Haji ini nyamperin Mama Cindy, apa kabar Bu? Assalamualaikum gitu. Nah, Pak Haji ini kan orang lama situ juga, Mama Cindy juga kenal. Nah, di situ Pak Haji langsung ngasih amplop. Ini sisa duit depositnya Ayu. Katanya saya disuruh kasih ke ibu. Ya Mama Cindy kan bingung ya pas dibuka ternyata bener isinya duit 2,5 juta. Ya langsung lah dong. Oh si Ayu ini mungkin maksudnya bayar hutang. Kan hutangnya emang 2,5 juta pakai sisa deposit kontrakannya. Langsung gak enak nih mamanya Cindy. Beberapa saat tadi dia kan udah kayak seujon, dikira duitnya dibawa kabur. Tahu-tahu dikasih amplop, dibalikin duitnya. Tapi ya bener-bener cuma duit, nggak ada pesan atau surat gitu. Pak Haji ngomong lagi, Bu, maaf ibu deket sama Bu Laksmi, mamanya Cindy yang masih agak kaget gitu nerima duit. Kenapa Pak maksudnya? Ya deket-deket aja sih, kan tetangga sebelah persis saya. Jadi biasa kita sering sambil minta tolong liatin rumah gitu, sambil curhat-curhat sedikit lah. Oh gitu, Ibu pernah juga ditawarin buat gandain uang sama Bu Laksmi. Hah? Gandain uang gimana maksudnya Pak? Ya kayak main dukun-dukunan biar cepet kaya. Si Ayu nih cerita, soalnya adiknya Ayu tuh sempat ikut-ikutan diajakin sama Bu Laksmi katanya. Masa sih Pak, kok saya nggak tahu apa-apa ya nggak mungkin kayaknya Bu Laksmi percaya gitu-gituan, dia tuh cuma tinggal sama anaknya aja kok, anaknya juga lagi kuliah kok, makanya belakangan Bu Laksmi emang deket sama Ayah, mungkin karena kesepian anaknya kuliah terus. Ayah ngarang cerita aja kali Pak. Oh begitu ya Bu, ya saya lagi cari tahu juga nih soalnya. Makasih ya Bu infonya, sehat-sehat terus. Ini saya izin pamit dulu, mau cek-cek rumah lagi sekalian bersih-bersih biar bisa dikontrakin lagi. Oh iya Pak Haji, sama-sama. Ini saya terima kasih juga titipan uangnya ya, kata Mama Cindy. Nah, tapi dari situ Mama Cindy ngebatin, tadi maksudnya Pak Haji apa ya? Nah malamnya nih pas udah pada pulang, mamanya Cindy ini cerita sama Papa Mama Cindy tentang omongan Pak Haji tadi. Kalian ada pernah ngeliat Bu Laksmi aneh-aneh nggak sih? Tapi Papa sama Cindy bilangin, ya kan Mama yang sering ngobrol. Kita mah nggak pernah ngobrol sama Bu Laksmi. Tapi si Mama masih beranggapan, Bu Laksmi lempeng-lempeng aja kok, lurus-lurus aja. Dia bener-bener ibu yang berjuang buat ngidupin anak perempuannya sendirian sampai bisa kuliah. Aneh-aneh aja nih Pak Haji nuduhnya yang enggak-enggak. Nah, tiba-tiba sekitar jam 9 malam kedengeran ada suara orang berdebat pakai nada yang tinggi gitu, yang mana ternyata itu suaranya Bu Laksmi. Rumahnya kan sebelah persis ya, jadi kedengeran. Pas dilihat, pas keluar, di situ ada Pak Haji, Pak RT, sama 2 orang satpam. Mama Cindy nanya ada apa, tapi mereka kayak nyuekin, soalnya Bu Laksmi lagi marah-marah. Sampai Pak RT ini bilang, maaf ya Bu, nanti saya jelasin ya Ibu, jangan ikut-ikutan dulu. Ditutup tuh pintu rumahnya, jadi Mama Cindy ini kayak diusir. Akhirnya Mama Cindy ini lumayan kepo juga, kok bisa sampai segitunya. Lah warga sana yang tadi pondasinya lulu gua karena dengar suara Bu Laksmi teriak-teriak marah-marah, pada kepo juga yang ngelongok-ngelongok juga dari jendela masing-masing, dari rumah-rumah depannya. Dari situ baru diketahui Pak Haji ini bilang kalau dalang dari teror semua yang terjadi itu adalah perbuatannya Bu Laksmi. Kok bisa? Jadi nggak tahu nih dari kapan Bu Laksmi sama anaknya mendalami yang namanya perdukunan, kayak ngilmu gitu, tapi yang biasanya melakukan ritual sampai betapa-betapa itu tuh anak perempuannya, makanya si anak perempuannya itu jarang pulang. Tapi Bu Laksmi nutupinnya anaknya kuliah, ikut organisasi. Nah kayaknya percobaan atau target mereka yang pertama itu keluarganya si Ayu. Jadi 3 anak di keluarganya Bu Ayu itu ternyata emang anaknya si Ayu sama si Ayah. Yang paling gede tuh SMP yang beretin mobil, sama yang baik itu anaknya si Ayah, dan yang masih SD itu anaknya si Ayu. Tapi dua-duanya mereka ini emang gak ada suaminya, dan mereka ini yatim piatu juga, gak punya orang tua. Nah Ayu itu kerjaannya main saham gorengan istilahnya guys. Kalau si Ayah itu reseller jualan online. Nah emang Bu Laksmi ini akhirnya ngedeketin mereka, soalnya Ayah pernah curhat kalau jualan online shopnya resellernya lagi sepi, dan cerita juga kalau kakaknya Ayu sahamnya lagi turun terus. Jadi mereka ini emang lagi kebingungan masalah keuangan. Nah kebetulan nih ditawarin nih, mau nggak gandain uang gini. Nah yang ditawarin itu si Ayah ya. Nah karena tergiur dan kepepet masalah finansial juga, Ayah kehasut. Cuman dia nggak bilang sama si Ayu. Sampai akhirnya si Ayah bilang, katanya menurut Bu Laksmi ada persyaratan tambahan, disuruh pakai tumbal-tumbalan. Nah kan serem ya. Ayah langsung mundur, dia nggak mau. Tapi kata Bu Laksmi udah terlambat, soal sebelumnya mereka emang udah sempat melakukan ritual untuk beberapa persyaratannya. Si Ayah baru cerita sama si Ayu dan dimarahin nih sama si Ayu. Kamu udah sempat ngelakuin apa aja?
Jadi uang tabungannya ayah sebesar 80 juta udah dikasih sama Bu Laksmi, sama anak perempuannya itu udah sempet dibaca-bacain kayak ritual doa-doa gitu di rumahnya Bu Laksmi. Nah, kata Ayu, ambil lagi duitnya, nggak ada orang bisa nganda-gandain uang gitu. Nah, tapi kata ayah bener, dia sempet ngasih 5 juta dan udah digandain menjadi 10 juta. Nah, karena tergiur mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi, akhirnya si ayah ini memberikan semua uangnya sebesar 80 juta itu, berharap dapat 160 juta. Nah, tapi untuk proses yang kedua kalinya karena lebih besar, Bu Laksmi ini minta tumbal. Makanya ayah langsung mundur, kaget, dan pas minta dibalikin duitnya nggak bisa, kata Bu Laksmi, uangnya udah di store ke Kanjeng Ratu. Kalau mau balik ya kamu harus ngasih tumbal. Sekalian nanti duitnya langsung digandain jadi 160 juta sesuai kesepakatan awal. Makanya di situ Ayu sama ayah berinisiatif nyuruh anaknya Ayu yang masih kelas 2 SD buat masuk ke rumahnya Bu Laksmi lewat jendela kamar waktu ngelihat Bu Laksmi sama anaknya lagi pergi tuh dengan maksud mengambil uang yang 80 juta itu, karena emang anaknya yang paling kecil, yang badannya paling kuat, masuk ke jendela yang emang tidak terlalu besar ukurannya. Tapi ternyata namanya juga anak kecil ya, dia nggak bisa menemukan uang 80 juta tersebut. Sialnya lagi pas keluar langsung kepergok. Nah, di situ katanya Bu Laksmi ini ngancem Ayu sama ayah kalau berani-berani melakukan sesuatu atau lapor ke orang-orang lain, ke tetangga-tetangga sekitar, mereka ini akan kenapa-napa. Mungkin karena takut juga Ayu sama ayah mereka tidak buka suara. Akhirnya Bu Laksmi ini meneror warga supaya memang terkesannya keluarga Ayu lah yang mengirim hal-hal tersebut. Memang jatuhnya jadinya Bu Laksmi ini mau ngejahatin si Ayu karena dia merasa mungkin terancam kali ya, takutnya Ayu sama ayah ini suatu saat buka suara. Yang dikerjain awalnya emang orang-orang yang mobilnya pada kena baret dan marah-marah datang ke rumah Ayu sama ayah. Jadinya seolah-olah pelaku terornya emang Ayu sama ayah karena kesel dimarahin. Nah, dan di awal semuanya ini dimulai dari si Bu Lasmi yang katanya dia duluan yang ngeliat pocong biar nggak dicurigain. Padahal mah dia sendiri pelakunya. Jadi waktu dia pingsan terus anaknya minta tolong, acting doang guys. Bisa aja ya orang ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya tahu-tahu anak Ayu ini sakit, nggak ngerti kebetulan emang sakit atau ada kaitannya dengan Bu Laksmi. Yang jelas hal itu membuat Ayu memutuskan untuk pergi dari situ bersama ayah juga. Dan tetap tutup mulut tuh awalnya, tapi waktu ketemu Pak Aji ya mungkin ngurusin masalah duit deposit segala macam, nggak tahu ada pembicaraan apa lagi. Mungkin Pak Aji ini juga heran, jatuh temponya masih lama kok mereka udah pindah. Ceritalah pokoknya ujung-ujungnya si Ayu ini sama Pak Aji. Makanya Pak Aji langsung datang buat mastiin bener apa enggak. Dan ternyata pas masuk rumahnya Bu Laksmi emang ditemukan tuh alat-alat ritual. Akhirnya Bu Laksmi sama anak perempuannya itu pergi dari kompleks itu, tapi nggak tahu perginya kemana, walaupun rumah mereka itu bukan rumah kontrak, itu rumahnya mereka. Makanya sampai sekarang itu rumahnya dibiarin kosong begitu aja. Tapi masalahnya itu posisinya bener-bener sebelahnya rumah si Cindy. Jadi sering banget nih keluarganya Cindy denger kayak ada orang beraktivitas di rumah tersebut ya. Ada yang narik kursi, kayak lemari dibuka, sering banget setiap malam. Udah sempet minta tolong ke Pak Haji juga, tolong dong Pak ini rumah dibersihin atau diusirin makhluk-makhluknya. Tapi katanya Pak Haji susah, soalnya di situ di dalamnya jin-jin ritual yang udah terlanjur menghuni dan menjadikan tempat itu sebagai tempat mereka. Ya selama mereka di dalam aja, nggak keluar ganggu-ganggu, kalian adaptasi aja lah, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger, cuekin aja. Nah, buat rumah yang agak-agak jauh dari situ ya udah ya. Tapi kalau buat Cindy yang rumahnya benar-benar di sampingnya sama tetangga yang di depan dan di sampingnya lagi, itu selalu mendengar suara-suara aneh tadi, agak susah ya sampai sekarang, katanya tiap malam nggak nyaman, ataupun kalau lewat pulang kerja atau pulang malam gitu agak ngeri juga lewat di depan rumahnya sampai sekarang guys. Nah guys, sampai di sini ceritanya. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman horor lainnya boleh ya kirim ke channel ini biar bisa kita bawain di lain waktu. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum, bye bye.